frustasi akibat kecanduan judi online, dua pemuda di Jatinegara, Jakarta Timur nekat mencuri sepeda motor milik rekannya dan dijual senilai Rp3.500.000. Kedua pelaku menggasak motor korban dengan cara menduplikat kunci kontak motor. Dari rekaman CCTV nampak satu dari dua pelaku menggasak satu unit sepeda motor di Jalan Kebonana Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. Diketahui motor tersebut merupakan milik rekannya yang sebelumnya telah dipinjam dan dikembalikan ke korban. Saat meminjam motor, pelaku sempat menduplikat kunci kontak kendaraan korban. Korban yang hendak menggunakan motor melihat motor tersebut sudah tidak ada di lokasi. Dari hasil penyelidikan, dua pelaku berinisial KZ dan DK berhasil diringkus polisi, namun motor korban sudah dijual pelaku senilai Rp3.500.000. Motif dari DK adalah merasa sakit hati oleh perkataan korban. Makanya dia menggandakan kunci tersebut, lalu menyuruh KZ untuk mengambil motor korban. Dari hasil penjualan tersebut dipakai untuk membayar kontrakan dan bermain judi online. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota bergerak cepat memburu eksekutor pencurian motor yang menembak polisi di Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku berinisial A yang sempat kabur saat disergap tewas ditembak setelah melawan polisi. Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota bergerak cepat memburu eksekutor pencurian motor berinisial A yang menembak polisi di Cengkareng, Jakarta Barat. Sempat menggeledah rumah kontrakan pelaku di daerah Tiga Raksa, Tangerang, polisi berhasil mencegat pelaku di Pelabuhan Merak saat diduga akan kabur ke kampung halamannya di Lampung. Sempat terjadi baku tembak antara petugas dengan pelaku. Ketika pelaku diminta mencari barang bukti pistol yang digunakan untuk menembak, hingga akhirnya pelaku tewas ditembak. Mencari itu dan menemukan senjata. Pada saat menunjukkan, tersangka langsung mengambil senjata dan menembak petugas, memberikan perlawanan juga. Akhirnya kita lakukan penumpuan dengan melakukan penembakan di kaki dan kita sempat lakukan tembakan peringatan, namun tetap tidak diindahkan. Akhirnya kita arahkan ke tempat yang ke arah dada, sehingga pada saat itu pelaku langsung tersungkur. Kemudian petugas segera bawa ke rumah sakit. Namun pada saat sampai ke rumah sakit ternyata pelaku dinyatakan meninggal dunia. Sebelumnya rekaman CCTV memperlihatkan dua pencuri sepeda motor yang beraksi di sebuah rumah di Cengkareng, Jakarta Barat. Dua anggota Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota yang telah melakukan pemantauan langsung menyergap keduanya. Kedua pencuri ternyata memiliki senjata api sehingga sempat terjadi saling tembak. Salah seorang polisi bernama Aibda Wiratama tertembak di kaki. Sementara polisi berhasil menangkap pelaku berinisial RDS, namun pelaku lain berinisial A melarikan diri. Kedua pelaku ternyata merupakan sindikat curanmor yang tengah diburu polisi. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, penyanyi Reza Artamevia dilaporkan seorang wanita berinisial IM ke Mapolda Metro Jaya pada Jumat siang. Reza diduga melakukan penipuan investasi berlian senilai 18,5 miliar rupiah. Penyanyi Reza Artamevia dan satu orang rekannya berinisial RA dilaporkan oleh seorang wanita berinisial IM terkait kasus dugaan penipuan dan tindak pidana pencucian uang pada Jumat siang. Kronologi bermula saat Reza Artamevia bersama temannya RD mengajak IM untuk bisnis berlian dengan menjanjikan sejumlah keuntungan. Karena tertarik, korban menyerahkan uang secara bertahap kepada pelantun lagu pertama itu sebesar 18,5 miliar rupiah. Setelah melakukan pembayaran secara bertahap, Reza memberikan jaminan berupa 9 buah berlian. Namun setelah diperiksa keasliannya, ternyata berlian tersebut imitasi alias palsu.
Kecewa, pelapor melayangkan somasi dan meminta agar uang senilai 18,5 miliar rupiah dikembalikan. Namun hingga pembuatan laporan ke Mapolda Metro Jaya, Reza tidak juga mengembalikan uang. Menurut pelapor dan korban, ini terlapor ini mengajak korban untuk bisnis berlian dengan menjanjikan keuntungan. Akhirnya korban menyerahkan uang secara bertahap kepada terlapor 18,5 miliar rupiah dan diberikan jaminan oleh para terlapor 9 buah berlian. Kemudian terlapor menjanjikan akan mengembalikan uang korban berikut keuntungannya senilai 21,3 miliar rupiah. Setelah jaminan 9 buah berlian ini diterima oleh korban mengecek ke lab dan ternyata hasilnya adalah synthetic diamond. Saat ditemui wartawan di Bareskrim Polri, Reza membantah dirinya melakukan penipuan. Reza justru mengatakan dirinya merupakan pihak yang dirugikan oleh IM. Intinya, saya punya berlian senilai 150 miliar itu ada di pihak mereka. Kemudian sudah diserahkan dan sudah diserahkan, buktinya ada ininya tadi tuh sudah diserahkan pada tanggal, kita nggak usah, intinya kita sudah serahkan dan sudah diperiksa bersama. Hal ini karena Reza telah menyerahkan berlian senilai 150 miliar rupiah, namun baru diberikan uang sebesar 18,5 miliar rupiah. Saat ini Reza Artamevia telah melaporkan IM ke Mapolda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Ayu Siang. Pemirsa, pengusaha klub malam Ivan Sugianto kini harus berhadapan dengan hukum buntut aksinya melakukan intimidasi terhadap seorang siswa SMA yang dipaksa bersujud dan juga menggonggong. Tak hanya itu, PPATK juga memblokir rekening Ivan dan sebuah klub malam karena diduga terkait tindak pidana pencucian uang. Ivan Sugianto kini harus menanggung buah dari perbuatannya. Ia harus berurusan dengan hukum setelah aksi intimidasinya ke seorang siswa dilaporkan salah seorang guru ke pihak berwajib hingga berujung pada penangkapan Ivan. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK juga telah memblokir rekening milik Ivan dan rekening sebuah klub malam yang diduga milik Ivan. Alasan PPATK memblokir rekening Ivan dan sebuah klub malam diduga terkait pencucian uang. Sebelumnya setelah diperiksa selama 3 jam, Ivan akhirnya dijadikan tersangka dan dijebloskan ke penjara. Kasus Ivan bermula saat dirinya memaksa seorang siswa SMA meminta maaf dengan secara bersujud dan menggonggong viral di media sosial. Ivan diduga kesal karena korban menghina anaknya. Sebelum ditangkap, Ivan sempat melakukan klarifikasi, meminta maaf serta menyesali perbuatannya karena membuat kegaduhan. Ivan minta maaf ke orang tua korban dan pihak sekolah. Saya, Ivan Sugianto, sebagai orang tua dari Excel, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya. Dan saya benar-benar menyesal, selama ini saya lebih memilih diam. Saya lebih memilih untuk introspeksi diri atas perbuatan yang terjadi. Semoga Tuhan bisa mengampuni saya. Semoga Tuhan bisa menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik. Ivan dijerat pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dan perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman penjara 3 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Caimin menjenguk para korban judi online. Total ada sebanyak 172 pasien korban judi online dirawat di RSCM Jakarta Pusat karena kecanduan berat hingga depresi.
Di antara 172 pasien judi online yang melakukan perawatan, 126 orang diantaranya merupakan pasien rawat jalan, sedangkan 46 pasien lainnya menjalani rawat inap. Para pasien merupakan masyarakat produktif, yakni dengan rentang umur 18 hingga 35 tahun dengan status bekerja, bukan pengangguran. Angka ini mengalami kenaikan hingga 3 kali lipat dibandingkan tahun 2023. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar berencana akan melanjutkan Satgas dengan sejumlah menteri terkait meliputi bantuan sosial, lapangan pekerjaan bagi korban, hingga pemberdayaan sosial lingkungan dan ekonomi bagi keluarga korban. Sementara Kepala Psikiatri RSCM mengatakan para pasien mendapatkan sejumlah pengobatan berupa terapi, kebiasaan kognitif, hingga konsumsi obat luar untuk menjaga kembali fungsi eksekutif. Perencanaan dan pengambilan keputusan area otak. Judi online masuk pada tahap bencana sosial yang telah melibatkan tidak kurang dari 8,8 juta bangsa Indonesia yang menjadi korban dan pelaku terjerat dalam judi online ini. Sehingga saya mengajak seluruh pihak, ayo kita bahu-membahu mengatasi ini, dan Presiden Pak Prabowo mengamanatkan kepada saya dan seluruh anggota kabinet untuk bahu-membahu mengatasi persoalan judi online ini. Sehingga tata laksananya itu juga melibatkan obat-obatan untuk mengurangi keinginan bermain judi. Lalu karena ada pikiran yang salah, dia seperti tidak terkontrol untuk bermain judi, ada psikoterapi yang namanya terapi kognitif perilaku. Dan juga karena ada kerusakan otak bagian depan sehingga tidak bisa mengendalikan perilaku, maka ada modalitas terapi terkini namanya transmagnetic stimulation. Jadi dialirkan gelombang elektromagnetik yang bisa mengaktifkan stop system di otak bagian depan sehingga orang tersebut bisa Sementara itu, pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk memantau aktivitas keuangan ilegal di rekening. Kemenkomdigi menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan pemantauan aktivitas ilegal di dunia online. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Mahendra Siregar mendatangi kantor Kementerian Komunikasi dan Digital pada Kamis pagi. Kedatangannya ini untuk membahas terkait pemberantasan judi online di Indonesia. Menkomdigi Mutia Hafid mengatakan hal ini menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta semua lembaga atau instansi bekerja sama, khususnya terkait bagaimana peran Indonesia melawan judi online. Mutia juga menyebut pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan telah memblokir 10.000 rekening yang terafiliasi dengan judi online. Hal ini kami apresiasi, ini inisiatif dari OJK, khususnya Pak Ketua, untuk kemudian menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo sebelum beliau bertolak untuk kunjungan luar negeri pertama. Arahan beliau adalah agar semua lembaga, instansi untuk bekerja sama, bersatu padu, khususnya terkait bagaimana peran kita sebagai negara melawan judi online. Dan hari ini kita sekali lagi apresiasi, kami dan OJK telah bersepakat untuk terus memperkuat pengembangan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Kami apresiasi juga kerjasama yang sudah dilakukan dalam upaya menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman, stabil, terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di antaranya pemblokiran 10.000 Pak ya, terakhirnya 10.000 rekening bank yang terafiliasi dengan judi online, dan pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi khususnya Kemkomdigi dengan juga OJK dan perbankan. Pemerintah tak segan-segan akan memblokir rekening masyarakat jika terindikasi atau terafiliasi dengan judi online. Dalam konteks itu secara khusus kami melaporkan bahwa kami sedang memfinalisasi satu pusat upaya untuk anti scam ya, atau penipuan dan langkah-langkah yang tidak sesuai dengan hukum
yang menggunakan sarana perbankan, keuangan, payment, sistem, marketplace, maupun lain-lain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan terus bekerja sama dengan OJK untuk memantau aktivitas keuangan ilegal khususnya yang terafiliasi dengan judi online. Dari Jakarta, Giselia Nurrahma, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, selain bertemu dengan Otoritas Jasa Keuangan, Menteri Komdigi Mutia Hafid juga bertemu dengan Jaksa Agung. Selain membahas sinergitas antara Komdigi dan Kejaksaan Agung, pertemuan juga membahas penanganan judi online. Pertemuan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin berlangsung selama 1 jam di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan sore tadi. Mutia mengatakan pertemuan keduanya membahas kolaborasi Kemenkomdigi dan Kejaksaan Agung dalam rangka memperkuat pembangunan infrastruktur konektivitas dan pemberantasan judi online. Mutia menyebutkan peningkatan pembangunan infrastruktur konektivitas tersebut akan dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan atau 3T. Ya, intinya kita minta dikawal saja program-program. Ya, saya rasa itu biasa ya, minta pendampingan terkhusus tentu kita ingin dari awal sekali lagi program besar, tidak besar kecil semua kita ingin terbuka dari awal untuk kemudian diberikan masukan dan juga evaluasi dari Kejaksaan Agung. Sementara itu, pencegahan judi online juga akan secara masif dilakukan. Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan pihaknya akan menyediakan jaksa pengacara negara dan juga akan memberikan pendampingan, pembuatan legal opinion dan hal bersifat keperdataan lainnya. Kami dari bidang datu, di mana punya tugas dan fungsi baik itu sebagai pendampingan atau mungkin pembuatan RO dan hal-hal yang bersifat keperdataan kita akan dampingi terus. Dan bagaimana juga misalnya pembuatan kontrak-kontrak kita akan dampingi terus sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti itu. Seperti diketahui sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital terus bekerja sama dengan sejumlah lembaga dan kementerian dalam memberantas judi online. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kembali di iNews Siang bersama saya Pram Senjaya, pemirsa, dan kita ke informasi selanjutnya. Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Vietnam Jenderal Luang Cho hari Jumat waktu setempat. Sebelumnya, Prabowo Subianto juga melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau di sela-sela KTT APEC yang berlangsung di 5 Convention Center di Lima, Peru. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Jenderal Luang Kong di Swiss Hotel Lima, Peru Jumat waktu setempat. Dalam pertemuan itu, Prabowo mengatakan, Indonesia mempunyai komitmen kuat untuk mempererat proses ratifikasi Perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dengan Vietnam. Prabowo juga mengucapkan selamat kepada Jenderal Luang Kong atas pelantikannya sebagai Presiden Vietnam pada 22 Oktober 2024. Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau di sela-sela KTT APEC yang berlangsung di 5 Convention Center di Lima, Peru. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo mengapresiasi hubungan yang telah terjalin dengan baik antara Indonesia dengan Kanada. Saat ini, kedua negara juga telah menyelesaikan perundingan Indonesia-Kanada Comprehensive Economic Partnership Agreement atau ICA-CEPA. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyoroti soal kerjasama yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh kedua negara, mulai dari perikanan, manufaktur, dan energi terbarukan. Presiden membeberkan, Indonesia memiliki banyak sumber energi terbarukan. Selain itu, Prabowo mengenang hubungan baik dengan mendiang ayah PM Trudeau, yakni Pierre Trudeau. Presiden berharap hubungan baik ini akan terus berlanjut di masa mendatang.
Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menjadi keynote speaker dalam acara APEC CEO Summit 2024 yang diselenggarakan di Grand Teatro Nasional Lima, Peru. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyatakan bahwa persaingan antar negara selalu ada dan kesejahteraan hanya akan datang lewat perdamaian. Prabowo juga ajak negara-negara APEC untuk berkolaborasi dengan Indonesia dalam mengolah berbagai sumber daya yang ada. We have at the present geopolitical tension. But I am an optimist in the interests of humanity. I believe that the leaders of the great powers of the world, in the final analysis, will always opt for the common good. I believe that prosperity can only come from peace. Peace comes from understanding. Understanding comes from engagement and negotiation. I think together with Brazil and maybe with the Congo DRC, we have the potential to produce fuel from plants, and this, I think, will create a lot of opportunities because we will save a lot on foreign exchange. The funds will circulate within our... Ya, pemirsa, Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia mengklarifikasi penangguhan gelar Dr. Menteri Bahlil Lahadalia. MWA UI meluruskan yang ditangguhkan adalah pelaksanaan yudisium sehingga gelar Dr. Menteri Energi Sumber Daya Mineral tersebut hanya menyesuaikan jadwal yudisium. Usai kampus, Universitas Indonesia menunda kelulusan dan pemberian gelar Doktor Menteri SDM Bahlil Lahadalia sebagai mahasiswa program Strata 3, Sekolah Kajian Strategik dan Global UI. Kini muncul klarifikasi dari Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia atau MWA UI terkait penangguhan gelar Doktor Menteri Bahlil Lahadalia yang ramai diberitakan. MWA UI meluruskan yang ditangguhkan adalah pelaksanaan yudisium, sehingga gelar Doktor Menteri Energi Sumber Daya Mineral tersebut hanya menyesuaikan jadwal yudisium, sehingga yudisium yang akan dilaksanakan November 2024 ditangguhkan hingga genap 4 semester penuh. Bagaimana yang menjadi ketentuan tentang masa studi untuk doktoral berbasis penelitian. Karena itu ya yudisiumnya tidak bisa dilakukan segera, harus menunggu sampai masa 4 semester penuh itu terlampaui. Batas 4 semester penuh itu sampai kapan? Harus dilihat. Karena aturannya menurut Peraturan Rektor nomor 26 tahun 2022 memang harus 4 semester. Ya, yudisiumnya harus menunggu sampai seluruh masa studi itu terlalui. Itu aja. Sebelumnya, Bahlil mengklaim berdasarkan surat rekomendasi yang didapat dari UI, dirinya tidak ditangguhkan. Bahlil pun mengaku memang belum dinyatakan lulus dari studi doktor oleh UI karena masih harus mengikuti proses yudisium pada Desember mendatang. Saya belum tahu isinya ya, Tapi yang jelas bahwa kalau rekomendasinya mungkin sudah dapat, saya sudah dapat. Di situ yang saya pahami bukan ditangguhkan, tapi memang wisuda saya itu harusnya di Desember. Dan saya kan dinyatakan lulus itu kan setelah yudisium. Dan yudisium saya kan Desember. Sebelumnya, kampus Universitas Indonesia mengeluarkan surat menunda kelulusan dan pemberian gelar Doktor Menteri SDM Bahlil Lahadalia sebagai mahasiswa program Strata 3, Sekolah Kajian Strategik dan Global UI. Dalam surat yang dikeluarkan, UI juga meminta maaf atas kegaduhan yang timbul dalam proses akademik Ketua Umum Partai Golkar. UI menilai ada pelanggaran selama proses akademik Bahlil hingga pihak kampus UI akan melakukan penyelidikan. Pada 16 Oktober 2024, Bahlil Lahadalia dinyatakan meraih gelar Doktor SKSG UI. Bahlil lulus S3 dalam waktu 1 tahun dan 8 bulan dengan predikat cum laude. Namun kelulusannya menuai polemik. Dewan Guru Besar UI menggelar rapat karena dinilai ada kejanggalan dalam proses pembelajaran Bahlil. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil kembali melakukan belusukan ke Pasar Induk Keramat Jati, Jakarta Timur untuk menyerap aspirasi dan juga keluhan para pedagang. Dalam masa kampanyenya ini, RK juga bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Al-Itun, Cengkareng, Jakarta Barat. Di penghujung masa kampanyenya, calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil terus mendekatkan diri ke tengah masyarakat dengan belusukan ke Pasar Induk Keramat Jati, Jakarta Timur. Banyaknya keluhan dari para pedagang seperti pengelolaan sampah serta kemacetan lingkungan sekitar pasar, RK pun menawarkan solusi pembangunan hunian di atas pasar agar pedagang dan warga sekitar dapat bekerja dengan jarak yang dekat. Sambil saya melihat tempatnya sangat baik, sehingga kita bisa ramaikan, salah satunya dengan konsep membangun hunian di atas pasar untuk rakyat, ya, apalagi pedagangnya, bayangkan kerjanya di bawah, pulangnya ke atas, setiap hari di sini itu pasti akan lebih bahagia, dan seiring dengan program dari Bapak Presiden. Dalam belusukan ini, RK juga didampingi Ketua Front Pemuda Muslim Maluku Umar K yang siap mendukung kemenangan pasangan Ridho di Pilgub Jakarta mendatang. Kami masyarakat Maluku banyak yang belum punya tempat tinggal, banyak yang belum punya pekerjaan, yang mau melanjutkan pendidikan juga terhalang dengan ekonomi, maka banyak visi misi kesamaan dengan Front Pemuda Maluku dan Ridho. Mantan Gubernur Jawa Barat ini juga berkunjung dan bersilaturahmi dengan Kiai Haji Mahfudz Asirun beserta jajaran pengurus Pondok Pesantren Al-Itqon Cengkareng yang mengamanahkan untuk menjaga Jakarta agar kondusif dan damai jika nantinya terpilih menjadi Gubernur Jakarta. Pasangan Suswono di Pilgub Jakarta 2024 ini juga diharapkan bisa mengoptimalkan kegiatan keumatan dan memperhatikan sejumlah infrastruktur rumah ibadah yang butuh perbaikan seperti salah satunya Masjid Hasyim Asy'ari. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sebelumnya pemirsa, pasangan Cagup-Cawagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono menggelar kampanye akbar di Cengkareng, Jakarta. Kampanye akbar terbuka untuk umum menampilkan sejumlah musisi ternama. Pasangan Ridwan Kamil Suswono atau Ridho menggelar kampanye akbar di Cengkareng, Jakarta Barat pada Kamis siang. Kampanye ini dihadiri sejumlah anggota partai politik pengusung Ridho dan disambut antusias puluhan ribu warga. Kampanye akbar menampilkan hiburan musik seperti Baby Z dan Dewa 19 featuring Firza dan Elo. Acara digelar agar masyarakat bisa mendengar dan mengetahui visi misi paslon Ridho. Ridwan Kamil juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya pada masa kampanye Pilkada Jakarta. Nah, hari ini satu dari dua rapat akbar tentu untuk menyemangati perjuangan di sisa waktu, dan intinya berterima kasih ke warga dan teruslah berjuang di sisa waktu yang kurang dari 2 minggu ini, kira-kira begitu. Hadir juga Pak Suswono, saya doakan selalu sehat juga, ya. Memang beginilah yang namanya pilkada. Dan sekali lagi terima kasih teman-teman media yang sudah selalu ramai memberitakan, karena makin kesini makin hangat. Sebanyak 1.500 aparat dikerahkan guna mengamankan kampanye akbar pertama tim Ridho. Adapun kampanye akbar kedua tim Ridho akan digelar di Lapangan Banteng, Jakarta pada tanggal 23 November mendatang. Dari Jakarta, Syaraiza, Ahmad Putra, Fakih Laksana, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno berkampanye di daerah Kebagusan, Jakarta Selatan. Sidul meminta doa restu dari warga agar bisa menang 1 putaran. Tiba di Gang Langgar Kebagusan Raya Jakarta Selatan, Sidul langsung disambut warga dan kaum ibu. Alunan sholawat Nabi tak henti saat Rano Karno menuju panggung orasi. Saat berorasi, Cawagup nomor urut 3 ini menyampaikan program-program unggulannya jika terpilih menjadi Wagub Jakarta. Rano juga yakin dapat menyelesaikan 1 putaran dalam Pilgub Jakarta. Rano meminta doa restu kepada warga agar menang 1 putaran. Pasalnya, berdasarkan hasil survei SMRC, pasangan nomor urut 3 ini meraih 46% suara atau tertinggi di antara 2 pasangan lain. Kita ngomong diri kita aja deh. Kita udah 46%. Kalau ini bisa 4% lagi, insya Allah 1 putaran
kita bisa menangin Jakarta. Sebelumnya lembaga survei Saiful Mujani merilis pasangan Pramono Rano mendapat 48%, RK Suswono 39,1%, dan Darmakun 5,1%. Dari Jakarta, Endang Priyono, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno menemui gubernur Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan pada Jumat pagi. Kedatangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno disambut oleh Anies Baswedan dan istrinya, Ferry Farhati, di kediaman Anies di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Pertemuan itu diunggah melalui akun resmi Instagram Anies Baswedan dan Pramono Anung. Pertemuan digelar secara tertutup, namun dijelaskan dalam media sosial Anies dan Pramono bahwa pertemuan itu untuk membahas mengenai Jakarta. Dari video dan foto yang diterima, terlihat pertemuan itu juga penuh dengan keceriaan. PJ Bupati Flores Timur Sulastri Rashid ditegur oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait saat mengunjungi lokasi pembangunan rumah korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Teguran disampaikan akibat Sulastri yang tidak memeriksa lokasi terlebih dahulu sebelum melakukan kunjungan. Bu, saya mau tanya, Ibu kan mau usulkan dua lokasi ini kan? Iya. Ibu pernah kesini nggak? Baru mau satu kali. Jadi belum pernah ya? Baru sekali sama saya kan? Iya, Bapak. Ibu kalau usulkan harus cek, Bu. Iya, Bapak. Ya, supaya... Emang kita naik nih, Bapak? Maksud saya Ibu harusnya cek dulu. Jangan Ibu usulkan dulu, baru Ibu cek ya. Cek dulu baru usulkan. PJ Bupati Flores Timur Sulastri H.I. Rashid ditegur Menteri Perubahan Republik Indonesia Marwar Sirait saat meninjau lokasi untuk relokasi pembangunan rumah korban erupsi Lewotobi di Kecamatan Titehena, Rabu lalu. Teguran itu disampaikan lantaran diketahui PJ Bupati Flotim ini baru pertama kali mengunjungi lokasi relokasi. Padahal ia yang mengusulkan lokasi tersebut dijadikan tempat relokasi rumah warga. Bapak udah pernah sana belum? Saya belum, Pak. Bapak tolonglah kalau gini Pak, Bu, saya izin sekali. Ini kalau boleh Ibu survei dulu dan timnya Ibu ya. Tim saya sudah turun, Pak. Pak, saya menteri saja. Ini beliau kepala BNPB turun tangan langsung. Jadi saya nggak pakai tim-timan, Pak. Ya? Siap, Pak. Gitu ya. Kami turun langsung, Pak. Ini Bapak ini kepala Jenderal Bintang 3 nih, Pak. Ya, gitu ya. Atau dirjen saya langsung turun tangan langsung, Pak. Ya, Pak ya. Bapak kepala apa, Pak? Dinas Perumahan. Kepala Dinas Perumahan, Bapak harus turun, Pak. Ya, saya menteri saja turun. Lihat lapangan, masa Bapak nggak lihat? Marwar Sirait merasa seharusnya Sulastri melakukan pemeriksaan lokasi terlebih dahulu sebelum mengusulkan lokasi tersebut. Rencananya ada 2 lokasi yang disiapkan pemerintah untuk relokasi rumah warga, masing-masing di Kobasoma dan Konga. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Demi bisa bersekolah, puluhan siswa bertaruh nyawa menyeberangi sungai deras di Lebak, Banten. Setiap hari mereka terpaksa menyeberangi sungai karena jembatan satu-satunya terputus. Sehari-hari para pelajar di kampung Lewi Awi, Desa Parakan Besi, Kecamatan Lewi Damar, Lebak, Banten, pasca jembatan ambruk terpaksa harus turun ke sungai untuk sampai ke desa lainnya. Jembatan gantung sepanjang 70 meter dengan bentangan 1 meter ini ambruk akibat remakan usia. Beruntung putusnya jembatan berusia 15 tahun itu tidak menelan korban jiwa. Alhasil untuk sampai ke desa terdekat, warga terpaksa memutar sejauh 20 km. Ya kemungkinan udah rapuh gitu. Sini kan terputus, Pak. Sementara warga lewat mana, Pak, aksesnya, Pak? Kalau warga lewatnya ya mungkin kalau misalnya dari Kampung Lewi Sabrang mau ke luar apa mau ke pasar apa mau ke kota itu lewat Bojongmanik, lewat Parakan Besi sekitar 20 kilo. Dari Kampung Lewi Awi. Kampung Lewi Awi. Tadi habis sekolah terus menyeberang lewat sini. Iya. Soalnya nggak ada jalan lagi. Nggak ada jalan lagi. Iya.
Sekolahnya di mana emang? Di SMP 4 Lewi Damar. SMP 4 Lewi Damar. Waktu pagi juga lewat mana? Waktu pagi lewat sungai. Lewat sungai. Warga berharap pemerintah segera membangun kembali jembatan. Pasalnya banyak warga sulit menyeberangi sungai dari atas jembatan yang sudah terputus tersebut. Sementara jika melintasi sungai, warga khawatir air sungai meluap. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews mengabarkan. Puluhan orang antusias mengantre untuk melaporkan masalahnya di posko Lapor Mas Wapres di Istana Wakil Presiden Jakarta. Tak hanya dari Jakarta, warga dari Surabaya hingga Papua datang langsung untuk mengadukan masalahnya agar ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden. Puluhan warga penuhi posko Lapor Mas Wapres yang berada di kantor Istana Wakil Presiden di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Mereka sempat tertahan di gerbang masuk Istana Wapres untuk mendapatkan nomor antrean. Kuota terbatas membuat banyak warga tidak bisa meneruskan laporannya. Tidak hanya dari Jakarta, warga dari daerah di pelosok Indonesia juga hadir untuk melaporkan masalahnya ke posko Lapor Mas Wapres. Salah satunya Ambrosius yang datang langsung dari Papua. Ia mewakili masyarakat adat di Papua, ingin melaporkan tindakan penyerobotan tanah adat yang terjadi di beberapa wilayah di Papua oleh sebuah perusahaan. Yang pertama itu mendesak Presiden untuk mencabut izin-izin perusahaan yang masuk di Papua, yang mana itu menghancurkan eksistensi orang Papua, khususnya masyarakat adat ya, dan izin-izin yang bermasalah. Yang kedua, perusahaan-perusahaan yang selain kelapa sawit maupun beberapa perusahaan yang lainnya itu bermasalah karena tidak memenuhi standar. Hal yang sama juga dilakukan seorang wanita lansia dari Surabaya, Jawa Timur. Ia datang sendiri untuk menanyakan terkait program pelunasan utang dari pemerintah. Saya kan punya pinjaman utang, tidak bisa bayar. Saya suruh melunasi sama Pak Presiden, tidak bisa bayar, sudah tua. Posko Lapor Mas Wapres dibuka setiap hari Senin hingga Jumat, mulai pukul 8 pagi di kantor Istana Presiden Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Setiap harinya, Posko Lapor Mas Wapres memberikan kuota sebanyak 60 pelapor yang bisa diterima di Posko Lapor Mas Wapres. Wapres Gibran Rakabuming Raka berjanji seluruh aduan akan langsung ditindaklanjuti. Dari Jakarta, Steven Patinema Tri Julianti, iNews melaporkan.